حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan dulu untuk babul istinja wa adabi qada'il hajah, di mana pembahasan terakhir kita sampai pada permasalahan istijmar. Yang dimaksud dengan istijmar itu apa? Badri? Atau yang semisal dengannya? Naam. Tayyib, membersihkan 6 tempat keluarnya najis dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Dan untuk istijmar ini kemarin disebutkan ada beberapa syarat sehingga bisa sah. Apa saja syaratnya tersebut? Ilhan. Baik, yang pertama minimal 3 batu. Yang kedua yaitu memiliki sifat ingqa, yaitu mampu untuk menghilangkan zat najisnya. Baik, kalau tidak memiliki kemampuan menghilangkan zat najisnya maka tidak bisa digunakan. Seperti apa yang padat tapi tidak bisa menghilangkan zat najisnya? Seperti apa contohnya? Kaca misalnya, seperti kaca. Nah, kemudian syarat yang ketiga, benda yang digunakan untuk istijmar tersebut suci. Karena mau menjadi alat untuk bersuci kalau dia sendiri najis tentunya tidak bisa. Taib. Dan kemarin Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala membawakan di sini bahwasanya yang paling utama adalah menggabungkan istijmar terlebih dahulu, baru istinja menggunakan air. Tayyib. Apakah pendapat ini sahih? Indaka itsnan? Tidak. Kenapa? Kenapa kok kita katakan pendapat ini tidak sahih, bahwasanya itu lebih afdal? Karena tidak datang hadis yang sahih yang menunjukkan hal yang demikian, yaitu menggabungkan antara istijmar dan istinja. Juga kita tidak mendapati Nabi SAW dinukilkan pernah melakukan yang demikian. Tapi yang kita dapati dalam hadis-hadis yang banyak, beliau mencukupkan dengan salah satunya, dengan batu saja atau dengan air. Adapun pujian bagi penduduk dan bagi ahli Quba dalam ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yang diriwayatkan dikarenakan mereka menggabungkan istijmar dan istinja menggunakan air, maka riwayatnya bagaimana derajatnya?
lemah. Siapa sebab kelemahannya? Taib. Naam, ahsanta. Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib. Lalu apakah hal ini sampai pada tingkatan bid'ah? Indah ya Tariq. Tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani Imam Al-Wadi'i rahimahullah, yaitu Syekh Muqbil. Beliau tegaskan tidak sampai tingkatan bid'ah. Nah, kalau seseorang butuh karena untuk menghemat air, tayyib, atau karena memang tidak ingin menyentuh secara langsung, maka boleh-boleh saja melakukan demikian, yaitu dengan tisu terlebih dahulu, baru setelah itu dibilas dengan air. Nah, tapi untuk dikatakan afdaliyah, maka kita butuh dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Dan istijmar ini diperbolehkan walaupun air melimpah. Jadi tidak ada persyaratan untuk istijmar sebagaimana dipersyaratkan pada tayammum. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri dalam suatu waktu ketika beliau buang hajat telah disiapkan air. Nah, akan tapi Nabi SAW meminta untuk dicarikan batu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh memilih antara istijmar maupun istinja menggunakan air. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk buang hajat, aku mendatangkan kepada beliau air, kemudian beliau mencuci najis dengannya. Taib. Nah, suatu ketika Anas sudah membawa idawatan min ma', yaitu ember yang berisi air. Tapi ternyata Nabi SAW meminta untuk didatangkan hijarah. Taib. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ini kebiasaan Nabi sudah disediakan. Dan dalam hadis Abi Hurairah, ketika sudah ada air untuk berwudu, untuk istinja, ternyata Nabi mengatakan ibghini ahjaran, mencarikan untukku batu. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Qala wa la yastajmiru bil-rawthi wal-'idham kama naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh beristijmar menggunakan kotoran dan tulang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang yang demikian. Atau sebelumnya ya. Qala wa yakfi al-iktisaru ala ahadihima. Ini kemarin belum. Wa yakfi al-iktisaru ala ahadihima, dan cukup dengan apa? Memilih salah satu dari keduanya saja. Mencukupkan istijmar saja atau istinja saja itu cukup. Dan bahkan itu yang kita dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Perhatikan catatan nomor 1. Yujzi'ul iktisaru 'ala al-istinja'i wal istijmar idza hasala bihil inqa'. Fa idza anqatil hijaratu awil ma'u ajza'a. Maksudnya itu sah untuk mencukupkan hanya dengan istinja saja atau istijmar saja apabila memang telah tercapai inqa'. Nah,
dan kriteria inqa ikhwan untuk istijmar dan inqa untuk istinja ini berbeda. Naam. Qala fa idza anqatil hijaratu awil ma'u ajza'a, maka apabila batu yang digunakan untuk istijmar atau air yang digunakan untuk istinja itu sudah mencapai kadar inqa, yaitu sudah apa? Membersihkan najisnya, maka sah. Nah, sekarang faedah bagus ini, perhatikan. Wal inqa'u bil hijarah huwa alla yamqa ba'da mashihi biha illa atharun la yuziluhu illal ma'. Dan kadar inqa untuk istijmar dengan batu itu adalah apa? Tidak tersisanya setelah pengusapan yang terakhir dengan batu tersebut kecuali apa? Kecuali bekas yang tidak mungkin untuk bisa dihilangkan kecuali dengan air. Paham? Karena apa? Beda bersih dengan batu dengan bersih dengan air, ya kan? Ketika masih ada saja, kalau dengan batu ya gimana? Sebersih-bersihnya dioles digosok pakai batu ya nggak bisa sebersih air. Maka kadar inqa, kadar dikatakan bersih ketika seorang bersuci dengan batu, yaitu tidak tersisa lagi pada pengusapan terakhir kecuali bekas yang tidak bisa menghilangkannya kecuali air. Seperti misalnya masih ada sisa bau sedikit misalnya untuk berak. Makanya enggak semua jenis berak itu bisa pakai batu. Kalau mencret enggak bisa. Nah, ya Fif. Mencret tuh enggak bisa pakai batu itu, sulit. Bisa 10 batu saja belum bersih. Qala wal inqa'u bil ma', dan kadar inqa untuk istinja menggunakan air yaitu huwa dhahabu luzujatin najasati wa athariha. Nah ini ya, kadar inqa kalau bersuci dengan air itu adalah apa? Hilangnya luzujah. Hilangnya sifat licin. Paham? Licin-licin dari najis itu. Paham Hindi? Hah? Taib? Paham Adam? Konsentrasi. Bayangkan diri antum sendiri. Taib. Huwa dhahabu luzujatin najasati wa athariha, yaitu hilangnya sifat licin najis dan bekasnya. Bi an yudlika farjahu hatta ya'uda kama kana qabla khurujil kharij. Dengan apa? Dengan menggosok farjinya sampai kembali sebagaimana keadaan sebelum keluarnya najis. Jadi kondisinya bersih seperti apa? Sebelum keluarnya najis. Enggak ada licin-licin. Enggak ada bekas dari kotoran. Wa dhannuhu al-inqa'a bil hajari wa nahwihi awil ma'i kafin fala yu'tabaru al-yaqinu daf'an lil haraj. Dan persangkaan dia untuk inqa ini dengan hajar dan yang semisalnya atau dengan air itu cukup, ikhwan. Di sini yang penting apa? Dibangun di atas dzan yang kuat. Sekedar dzan sudah bersih. Itu cukup, ikhwan. Tidak harus sampai tingkatan yakin kemudian dicium-cium, itu tidak perlu. Maksudnya bau tidak
Nah, ini menimbulkan was-was. Nah, menimbulkan was-was. Seperti misalnya kencing, betul-betul sudah bersih belum, akhirnya apa? Jalannya dia pelirit-pelirit. Tahu pelirit? Apa bahasa Indonesianya yang bagus? Dia apa? Hah? Nah, dari paham ya kan? Ketika mau kencing, dia apa? Tekan kemaluannya, kemudian diusahakan apa? Dari jalan itu sampai keluar. Nah, ini kayak dipijat tapi ditekan keluar, biar apa? Yang ada di batang itu keluar airnya semua. Nah, ini tidak perlu demikian. Karena kita tidak dituntut sampai tingkatan yakin. Karena kalau harus sampai yakin, akhirnya dia di lubangnya dia lihat-lihat, nah masih ada ininya enggak. Nah, ini tidak perlu. Tidak perlu sampai demikian, karena yang menimbulkan wasat. Tapi ada yang demikian. Ada. Sampai dilihat, nah di lubangnya masih ada air kencing enggak. Karena apa? Kena penyakit was-was. Yang penting kalian sudah kencing, keluar, kencing, kencing, berhenti. Nah, sudah, enggak usah tadi tekan-tekan. Ini menimbulkan was-was dan menjadikan penyakit lama-kelamaan. Penyakit namanya salasil baul. Air kencingnya akan netes terus. Nah, air kencingnya netes terus. Kenapa? Karena Ibnul Qayyim katakan fitrahnya manusia kalau sudah kencing keluar berhenti, sudah. Berhenti sudah. Nah, jangan dibiasakan itu, karena dibiasakan itu nanti sulit sendiri. Dan yang kita diperintahkan untuk membersihkan bagian apa? Yang ada di ujung yang sudah di luar. Adapun yang di jalan ini bukan urusan kita, masih di dalam. Yang penting yang di luar ini kalian siram, bersihkan. Kalau pakai batu ya bersihkan pakai batu atau pakai tisu. Demikian. Ketika sangkaan kuat sudah bersih. Nah, sudah bersih, sudah. Nah, baik. Tidak dituntut sampai tingkatan yakin. Kenapa? Karena kalau dituntut sampai tingkatan yakin, dia harus meyakinkan, harus dicek, dilihat, paham? Itu bedanya. Nah, ini kalau jalan belakang, kalau jalan depan masih mending bisa dilihat. Jalan belakang tingkatan yakin harus pakai kaca. Nah, dia cek. Nah, spion. Nah, ini haraj. Nah, daf'an lil haraj. Ya, kita tidak diperintahkan seperti itu. Nah, akan menimbulkan berat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberat-beratkan hambanya, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan kemudahan. Nah, ini masuk kenapa dikatakan di sini ikhwan, wa dhannuhu al-inqa bil hajari wa nahwih awil ma'i kafin. Baik, cukup. Dan caranya tadi, sangkaannya apa? Kalau sudah ketika seorang menggosok, membersihkan, sudah sudah dia rasa bersih. Nah, sudah keset. Nah, mudahnya gitu. Sudah keset, apalagi kalau mau disabun. Kalau ketika buang air besar, itu akan lebih mendorong untuk sampai dekat dengan keyakinan. Paham? Walaupun tentunya ini hanya sekedar sangkaan ya kan. Karena kalau untuk tingkatan yakin ya antum lihat. Nah, baik. Sehingga cukup ya dhannur rajih, persangkaan kuat bahwasanya sudah inqa, sudah betul bersih, itu itu cukup. Dan sangkaan itu ya ketika semakin kuat akan dekat ke tingkatan yakin. Qala wa qad naqala al-Maqdisi fi Syarhil Kabir al-ijma' ala jawazil iktisari ala al-hijarati fil istijmar. Dan Imam Al-Maqdisi dalam Asy-Syarhul Kabir telah mengutip adanya ijma' tentang bolehnya mencukupkan hanya dengan batu dalam istijmar. Ya, tidak dituntut harus dengan air. Walaupun ada batu, walaupun ada air, boleh seorang ketika memilih menggunakan batu, boleh menggunakan tisu, boleh.
Nah, mungkin karena lagi tidak suka kena air, boleh-boleh saja. Dalilnya tadi hadis Abi Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibawakan idawah, ember berisi air, tapi ternyata meminta kepada Abu Hurairah, ibghini ahjaran astanfidhu biha, datangkan batu untuk aku bisa beristijmar dengannya. Qala wal istinja'u bil ma'i thabitun min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istinja menggunakan air itu thabit dari apa? Dari contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma', akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, maka aku dan seorang anak yang lain membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ember berisi air dan anazah. Anazah itu tombak pendek. Apa makna anazah? Tombak pendek. Nah, biasa dibawa oleh Nabi atau dibawakan oleh pelayan seperti Anas dan yang lain. Fayastanji bil ma', kemudian Nabi beristinja menggunakan air. Ini menunjukkan apa? Nabi dari contoh perbuatan beliau istinja dengan air. Dan istinja dengan air itu lebih utama. Karena apa? Karena lebih sempurna dalam membersihkan. Taib. Tidak ada dari benda-benda yang ada yang memiliki kemampuan untuk membersihkan seperti air. Karena memang air sejak awal diturunkannya untuk apa? Liyutahhirakum bih, untuk kalian bersuci dengannya. Qala wal istinja'u bil ma'i afdal. Istinja dengan air itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu ablaghu fi tadhhiril mahal. Karena itu lebih tandas, lebih kuat dalam membersihkan tempat yang terkena najis. Kenapa? Karena menghilangkan zat dan menghilangkan bekasnya, baunya juga hilang. Beda dengan batu. Bau masih tersisa terkadang. Cuman yang demikian dimaafkan selama zatnya telah hilang, telah terangkat dengan batu atau tisu. Qala wa li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli al-Quba rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah turun ayat ini pada penduduk Quba. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu, para lelaki yang mencintai untuk apa? Taharah, bersuci. Qala kanu yastanjuna bil ma'i fanazalat hadhil ayatu fihim. Kenapa sampai dipuji dalam ayat ini? Dulu mereka istinja menggunakan air, maka turunlah ayat ini sebagai pujian bagi mereka. Dan inilah riwayat yang sahih, kawan. Jadi pujian ini untuk penduduk Quba, betul. Ayat ini pujian untuk penduduk Quba pada asalnya. Kemudian dari sisi lafaz umum mencakup mereka-mereka yang suka untuk tatahhur. Dan riwayat yang sahih bahwasanya pujian tersebut dikarenakan mereka istinja dengan air, bukan apa? Bukan dikarenakan mereka menggabungkan antara istijmar dan istinja. Taib. Bukan karena menggabungkan batu dan air. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadza haditsun gharib. Naam.
Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wala yastajmiru birrawthi wal 'idham kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak boleh untuk istijmar menggunakan kotoran dan tulang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang darinya. Baik. Dalil untuk masalah ini, wadzalika fi hadits Salman al-mutaqaddim. Yang demikian itu disebutkan dalam hadis Salman yang telah lewat, wa fihi aw annastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Bahwasanya Nabi melarang untuk kami beristinja menggunakan raji', menggunakan kotoran atau menggunakan tulang. Jadi keduanya dilarang. Wa raji' huwa ar-rawthu wal 'adhirah. Yang dimaksud dengan raji' adalah apa? Kotoran. Nah, ar-rawth wal 'adhirah, kotoran. Kadzalika kullu ma lahu hurmah. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat istijmar semua barang yang memiliki nilai kemuliaan. Malahu hurmah, ya. Contohnya apa? Misal ta'am. Ta'am memiliki kemuliaan, tidak boleh kemudian roti kering atau biskuit digunakan untuk apa? Untuk istijmar. Kemudian warakun maktubun alaih, atau kertas yang ada tulisannya, tulisan ayat Al-Quran atau tulisan dzikrullah wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Dan hikmah juga dari dilarangnya istijmar menggunakan tulang dan kotoran binatang, ikhwan, diambil istinbat juga apa? Tidak bolehnya istijmar menggunakan apa? Makanan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya alasan tidak boleh rawth wal 'idham, karena apa? Itu adalah ta'amu ikhwanikum minal jin, makanan dari saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Tayyib, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya para jin meminta bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, lakum kullu azmin dzukira rasulullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Nah, boleh untuk kalian semua tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, yang sampai di tangan kalian. Ini untuk jin-jin yang telah masuk Islam, minta bekal kepada Nabi. Makanan mereka adalah apa? Tulang. Tapi untuk jin muslim, ya tulang-tulang yang apa? Yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Dan kullu ba'rah, setiap kotoran dari kotoran binatang adalah apa? Alafun lidawabikum. Itu sebagai makanan, sebagai pakan untuk binatang-binatang kalian. Dua berarti kan, tulang dan apa? Kotoran. Kalau tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih binatangnya itu untuk makanannya para jinnya. Nah, tayyib, jin muslimnya. Kemudian untuk kotoran binatang bukan makhluk gaib, binatang kita, binatangnya manusia. Tayyib, kuda, sapi dan seterusnya, itu adalah alafun lidawabikum, sebagai pakan untuk binatang-binatang kalian dari kalangan jin. Maka kemudian Nabi mengatakan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka jangan kalian gunakan untuk apa? Untuk bersuci, untuk istinja, karena sungguhnya itu adalah makanan saudara-saudara kalian. Tayyib. Tidak boleh berarti haram hukumnya istijmar menggunakan tulang atau menggunakan kotoran. Baik. Dan hikmahnya
Nabi SAW telah tegaskan bahwasanya itu adalah makanan untuk kalangan jin. Berarti kalau makanan untuk kalangan jin saja tidak boleh digunakan istijmar, terlebih lagi makanan kita sendiri. Nah, terlebih lagi makanan kita sendiri. Oleh karena itulah tidak boleh istijmar menggunakan makanan. Tayyib, roti-roti kering dan seterusnya, atau buah-buah kering yang masih bisa dimakan. Tidak diperbolehkan untuk istinja menggunakannya. Demikian pula apalagi yang padanya nama Allah Subhanahu wa taala, jelas pelarangannya dikarenakan padanya imtihan, padanya penghinaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan zikrullah. Bahkan dinukilkan ijma' ikhwan. Tayyib, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, walau istanja bi syai'in min awraqil mushaf wal iyadu billah aliman sara kafiran murtaddan. Baik, siapa saja yang istinja dengan sebagian dari kertas mushaf wal iyadu billah, dalam keadaan dia tahu itu adalah kertas mushaf, ya, potongan dari dari mushaf Al-Quran, kemudian dia gunakan untuk istinja, maka dia kafir murtad. Kafir murtad. Ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya itu bentuk ketakwaan hati. Taib. Berarti dengan ini kita selesai dari bab ada biqada'il hajah dan babul istinja. Tinggal tugas antum dikerjakan, ditulis apa? Untuk dikumpulkan besok hari Sabtu. Tapi sebelum dikumpulkan kita baca dulu masing-masingnya untuk ditambahkan dalam tulisan tersebut apabila ada yang terluputkan. Kemudian kalian simpan untuk kalian sendiri sebagai catatan. Kalau mau di buku, labas, di buku catatan kalian, tapi nanti dicek, saya pengen lihat nulis betulan enggak. Ya. Klasifikasi sebagaimana kemarin saya sebutkan. Mulai adab, memilih tempat, adab mau masuk, adab ketika di dalam, adab ketika keluar. Kemudian adab istinja. Istinja dulu ya, karena di dalam ya. Tayyib. Adab istinja dulu, baru adab ketika keluar. Naam, tayyib. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.